Sejarah Indonesia merupakan kisah panjang yang mencakup ribuan tahun, melibatkan berbagai peradaban, kerajaan, penjajahan, dan akhirnya menjadi sebuah negara merdeka. Berikut adalah sejarah panjang Indonesia yang dibagi ke dalam beberapa periode penting. Proklamasi. Masa prasejarah. Sebelum 400 Masehi, Indonesia dihuni manusia purba sejak ribuan tahun yang lalu. Penemuan Homo erectus atau yang dikenal sebagai manusia Jawa di Sangiran dan Trinil menunjukkan bahwa manusia purba sudah ada sejak 1,5 juta tahun yang lalu. Selama masa prasejarah ini, masyarakat Indonesia telah mengenal budaya megalitik dan mulai hidup menetap serta bercocok tanam. Kerajaan Hindu-Buddha 400 Masehi sampai dengan 1500 Masehi. Pengaruh Hindu dan Buddha mulai masuk ke Indonesia sekitar abad keempat melalui perdagangan dan hubungan budaya dengan India dan Asia Tenggara. Beberapa kerajaan besar yang muncul pada masa ini adalah Kerajaan Kutai, abad keempat hingga abad ke-13. Kerajaan tertua di Indonesia yang berpusat di Kalimantan Timur. Kerajaan Tarumanagara, abad keempat hingga abad ke-7. Terletak di Jawa Barat, terkenal dengan prasasti-prasasti yang ditemukan di sepanjang aliran Sungai Citarum. Kerajaan Sriwijaya, abad ke-7 hingga abad ke-13, merupakan kerajaan maritim dan pusat agama Buddha di Sumatera yang menguasai perdagangan maritim di Asia Tenggara. Kerajaan Mataram kuno, abad ke-8 hingga abad ke-11. Terletak di Jawa Tengah dan terkenal dengan pembangunan Candi Borobudur, sebuah monumen Buddha terbesar di dunia. Kerajaan Majapahit, 1293 sampai dengan 1527, dianggap sebagai kerajaan terbesar di Indonesia dengan pengaruh politik yang luas di Nusantara dan Asia Tenggara. Di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada, Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Masa Islamisasi dan Kerajaan Islam, 1200 Masehi sampai dengan 1600 Masehi. Mulai abad ke-13, Islam mulai berkembang di Indonesia melalui perdagangan dan dakwah. Kerajaan-kerajaan Islam mulai muncul dan menggantikan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Beberapa di antaranya adalah Kesultanan Samudera Pasai, abad ke-13 hingga abad ke-16. Kerajaan Islam pertama di Indonesia yang terletak di pesisir utara Sumatera. Kesultanan Malaka, abad ke-15 hingga abad ke-16. Pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Selat Malaka. Kesultanan Demak, abad ke-15 hingga abad ke-16. Kesultanan Islam pertama di Jawa dan dianggap sebagai penerus Majapahit. Kesultanan Aceh, Kesultanan Banten, dan Kesultanan Mataram Islam. Kesultanan-kesultanan ini berkembang pesat dan memainkan peran penting dalam politik dan ekonomi Nusantara. Masa kolonial, 1500 Masehi sampai dengan 1945 Masehi. Pada awal abad ke-16, bangsa Eropa mulai berdatangan ke Indonesia untuk berdagang rempah-rempah, terutama Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Ini menandai awal masa kolonial di Indonesia. Kedatangan Portugis, tahun 1511. Awal mulai masa kolonial, Portugis tiba di Malaka dan kemudian menguasai beberapa wilayah di Indonesia, termasuk Maluku. Lanjut kedatangan VOC. Pada awal abad ke-17, VOC didirikan oleh Belanda untuk menguasai perdagangan di Asia dan menjadi kekuatan dominan di Indonesia. Pada tahun 1800, VOC dibubarkan dan Indonesia menjadi koloni langsung di bawah pemerintahan Kerajaan Belanda. Masa penjajahan Belanda, 1800 sampai dengan 1942. Belanda melakukan eksploitasi ekonomi melalui tanam paksa, kulturstelsel, dan sistem perkebunan. Kebijakan kolonial ini menyebabkan penderitaan yang luar biasa bagi rakyat Indonesia.
Masa perlawanan terhadap kolonialisme. Beberapa perlawanan penting selama masa penjajahan termasuk Perang Diponegoro, 1825-1830, Perang Aceh, 1873-1904, dan berbagai pemberontakan lainnya di berbagai daerah. Masa pendudukan Jepang, 1942 hingga 1945. Pada tahun 1942, Jepang menduduki Indonesia setelah mengalahkan Belanda dalam Perang Dunia Kedua. Jepang memerintah Indonesia selama 3 tahun dan memperkenalkan kebijakan baru yang lebih keras. Tetapi mereka juga memberikan pelatihan militer dan pendidikan politik kepada pemimpin-pemimpin Indonesia yang nantinya berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan. Proklamasi Kemerdekaan dan Revolusi Nasional, 1945 hingga 1949. Proklamasi. Beberapa faktor singkat yang membuat Indonesia merdeka, 2 di antaranya yaitu perjuangan rakyat Indonesia yang bersatu melawan penjajah meskipun dari latar belakang yang berbeda. Lalu kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua, Jepang menyerah pada Sekutu pada 15 Agustus 1945 setelah kalah dalam Perang Asia Timur Raya. Lalu pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia. Namun, Belanda mencoba untuk kembali menguasai Indonesia. Hal ini menyebabkan terjadinya Revolusi Nasional Indonesia, 1945 hingga 1949, yang ditandai dengan perjuangan bersenjata dan diplomasi. Akhirnya, melalui konferensi meja bundar di Den Haag pada tahun 1949, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Masa demokrasi liberal, 1949 hingga 1959. Indonesia menjalankan sistem pemerintahan demokrasi parlementer dengan kabinet yang sering berganti-ganti. Periode ini ditandai dengan ketidakstabilan politik, munculnya pemberontakan di berbagai daerah, dan perseteruan antara partai politik. Masa demokrasi terpimpin, 1959 hingga 1965. Pada tahun 1959, Presiden Soekarno memberlakukan dekret presiden yang membubarkan parlemen dan memberlakukan kembali UUD 1945. Soekarno memperkenalkan konsep demokrasi terpimpin yang semakin otoriter. Pada periode ini, Indonesia menghadapi konflik politik internal yang tajam antara Partai Komunis Indonesia, PKI, dan militer. Masa Orde Baru, 1966 hingga 1998. Setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965, G30S PKI, Jenderal Soeharto mengambil alih kekuasaan dan memulai era Orde Baru. Pemerintahan Soeharto ditandai dengan stabilitas politik yang ketat, pertumbuhan ekonomi yang cepat, tetapi juga pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, dan nepotisme. Krisis ekonomi Asia pada tahun 1997 hingga 1998 memicu gelombang protes yang menyebabkan pengunduran diri Soeharto pada Mei 1998. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Masa Reformasi, 1998 hingga sekarang. Era reformasi dimulai dengan jatuhnya Orde Baru dan transisi menuju demokrasi. Beberapa perubahan signifikan terjadi, termasuk desentralisasi kekuasaan, reformasi politik dan ekonomi,
serta kebebasan pers yang lebih besar. Indonesia kini telah mengadakan pemilu demokratis secara reguler dan stabil. Dan inilah sejarah singkat Indonesia. Sejarah Indonesia adalah perjalanan panjang yang dipenuhi dengan berbagai peristiwa besar, mulai dari kerajaan-kerajaan kuno, pengaruh agama Hindu, Buddha, dan Islam, kolonialisme, perjuangan kemerdekaan, hingga pembangunan bangsa yang modern. Kini, Indonesia adalah negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara dengan tantangan dan peluang yang terus berkembang di era globalisasi. Semoga kalian suka dengan cerita sejarah Indonesia, yang saya rangkum dengan singkat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Karena akan panjang sekali kalau diceritakan secara detail. Selamat beristirahat dan salam sejahtera untuk kalian semua dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.